Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersama kembali bersilaturahim dalam tausiah Zakat TV, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada kali ini. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya potensi umat Islam saat ini sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran bahwa umat Islam ini adalah yang berhak untuk mengelola alam semesta ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Katakan, siapa yang mengharamkan zinatallah, perhiasan Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala, qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya, itu adalah milik orang-orang yang beriman ketika di dunia ini, khalisatan yaumal qiyamah, khusus pada hari kiamat kelak. Tapi sahabat Zakat TV, kenyataan pada saat ini sungguhlah berbeda. Umat Islam terjebak dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, terjebak dalam kemiskinan, persoalan keamanan, persoalan ekonomi, budaya, dan segala persoalan yang mereka hadapi. Dan umat Islam tentu harus melakukan upaya untuk perubahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah situasi kondisi suatu kaum kecuali mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Bahkan zakat merupakan bagian yang terpenting di antara bagian-bagian terpenting dalam agama ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Jadi Islam itu dibangun Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Jadi ini bagian dasarnya. Di antaranya adalah syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Berpuasa dan berhaji bagi yang mampu. Hadis ini memberikan sebuah gambaran bahwa zakat merupakan bagian terpenting dari rukun Islam. Ketika sebuah bangunan, apabila pondasinya itu hilang atau pondasinya itu keropos, maka bangunan itu tidak akan kuat. Begitu juga ketika umat Islam ini, ketika bangunan-bangunan yang dibangun begitu kuat, bangunan-bangunannya begitu banyak di atasnya, tetapi pondasinya tidak kuat, maka juga akan roboh. Masyarakat Islam juga akan kehilangan arah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat berasal dari kata zaka. Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah mengambil dengan cara tertentu harta tertentu dan didistribusikannya dengan cara yang tertentu dan kepada pihak yang tertentu. Ini adalah gambaran tentang zakat yang digambarkan oleh Imam Al-Mawardi. Sedangkan zakat sendiri secara bahasa memiliki banyak makna. Zakah bisa artinya tumbuh. Kalau zakah bisa artinya membersihkan. Artinya ketika seseorang mengeluarkan zakat secara bahasa, hartanya akan tumbuh dan hartanya juga akan bersih. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, potensi zakat sangat besar bagi umat Islam. Oleh karena itu, salah satu rukun Islam ini dan salah satu potensi besar yang ada di umat ini perlu kita berdayakan kembali, perlu kita hadirkan kembali di tengah-tengah umat Islam ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita, hidayah kepada kita
untuk senantiasa taat dan berusaha untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya zakat itu dibagi menjadi dua. Zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah atau zakat fitrah yang biasa kita kenal ini sudah cukup familiar di kalangan kita, yaitu sebagaimana salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan kepada kami untuk mengeluarkan satu sa' pada waktu hari raya Idul Fitri. Jadi ukuran zakat fitrah adalah satu sa' yang dikeluarkan oleh seorang muslim, baik itu merdeka maupun tidak merdeka, maksudnya adalah hamba saya, laki-laki perempuan, tua maupun muda, kecil atau dewasa. Itu adalah zakat fitrah. Mulai waktu wajibnya yaitu ketika matahari di akhir bulan Ramadan itu tenggelam sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu mengeluarkannya zakat fitrah. Kemudian yang kedua, ada yang namanya zakat mal. Zakat mal banyak ragamnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Sebagian besar ulama tafsir mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu. Anfiqu, kata anfiqu ini sebagian besar ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah zakat dan sedekah. Jadi zakat dan sedekah masuk dalam ayat ini. Min thayyibati ma kasabtum, dari hasil terbaik, hasil kerja yang terbaik yang engkau peroleh. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan rezeki yang kami keluarkan dari dalam perut bumi atau dari bumi ini. Ini adalah zakat mal sebenarnya. Banyak ragamnya yang disebutkan secara eksplisit dalam hadis. Yang pertama adalah zakat emas dan perak. Kemudian ada zakat peternakan, yaitu al-an'am dalam bahasa fikihnya, binatang-binatang ternak. Kemudian selanjutnya adalah pertanian atau perkebunan. Kemudian berikutnya adalah ar-rikaz atau barang temuan. Dari macam-macam zakat ini, dari beberapa kriteria yang disebutkan eksplisit ini, para ulama berusaha untuk menggali hingga muncullah misalnya dalam konteks kontemporer ini, misalnya muncul zakat saham, zakat tabungan, deposito, kemudian zakat barang tambang, zakat perusahaan. Itu berasal dari galian para ulama, menggali dari hadis-hadis yang terkait dengan zakat-zakat tersebut. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira. Tapi kabar gembira ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan ternyata, yaitu Allah Ta'ala fabashshirhum bi'adzabin alim, kabar gembira berupa siksa yang sangat pedih. Para ulama menafsirkan ayat ini, wala yunfiqunaha fi sabilillah, artinya menunaikan hak-hak atas harta itu
di antaranya berupa zakat, adalah termasuk hak yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki harta yang telah sampai nisab atau wajib zakat. Dan ayat ini pula menjadi dalil, menjadi landasan bahwa ada kewajiban zakat atas harta yang berupa emas dan perak. Untuk emas, zakatnya adalah nisabnya adalah 20 dinar. Atau dalam para ulama berusaha menggali dari 20 dinar ini berapa gram sebenarnya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam fikih zakatnya, Fiqh Zakah, begitu juga Syekh Babah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahwa perkiraan dari 20 dinar emas ini adalah sekitar 85 gram emas. Memang ada ulama-ulama yang lain yang berpendapat 90 gram atau lebih dari itu. Hanya sebagian besar ulama kontemporer saat ini ketika mengkaji nisabnya adalah 85 gram emas. Sedangkan zakatnya adalah 2,5. Zakatnya adalah 2,5%. Misalnya seseorang memiliki emas 100 gram, maka zakatnya ada 2,5 gram. Lalu bagaimana untuk konteks saat ini sebagian besar masyarakat berinteraksi dalam jual beli, dalam transaksi menggunakan uang kertas atau bahkan via bank tanpa ada wujud uang yang terjadi, yang beredar di tangan masyarakat. Maka para ulama berpandangan bahwa itu dikiaskan dengan emas atau perak. Jadi apabila seseorang memiliki tabungan atau memiliki uang atau simpanan yang senilai dengan 85 gram emas, maka sudah dan genap 1 tahun wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Ini terkait dengan zakat emas dan perak. Adapun zakat peternakan, secara gambarannya bahwa tidak semua peternakan itu wajib dikeluarkan zakatnya pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW untuk peternakan yang wajib dikeluarkan zakatnya ada al-an'am, kategori adalah binatang ternak. Yang pada zaman Rasulullah SAW yang termasuk dalam kategori binatang ternak adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing atau domba. Dan hal ini sangat populer ketika itu. Apabila seseorang memiliki sapi sekitar 30, maka wajib mengeluarkan 1 ekor sapi, begitu. Demikianlah gambaran. Kemudian ada lagi zakat perkebunan. Apabila seseorang memiliki pertanian yang mencapai 5 wasak. 5 wasak itu dalam ukuran kilonya sekitar 653 kilogram, maka wajib mengeluarkan zakatnya 5 atau 10%. Sahabat Zakat TV, kita akan kupas kembali masalah zakat setelah pesan berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban zakat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan kepada kita, begitu juga para sahabat, para ulama telah sepakat bahwa itu adalah kewajiban kita, memiliki hikmah yang luar biasa, memiliki potensi yang luar biasa bagi umat ini. Jadi kewajiban ini bukanlah sekedar kewajiban yang mengada-ada atau kewajiban yang hanya sebagai tambahan di antara syariat-syariat yang lainnya. Ada hikmah besar yang terkandung dari syariat zakat ini. Saudara Zakat TV yang dirahmati Allah SWT, kita bisa mengambil pelajaran dari
hasil zakat yang terkumpul di Saudi Arabia itu misalnya sekitar 1 triliun rial. Itu sungguh angka yang bukan sedikit untuk ukuran zakat. Banyak potensi yang banyak yang akan bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita berikan bagi umat ini ketika potensi zakat itu sangat besar. Di antara hikmahnya dapat kita rasa bahwa zakat itu salah satu hikmahnya adalah menghilangkan kesenjangan di antara fakir dan miskin. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Sehingga tidak ada kesenjangan yang besar di antara orang fakir dan miskin. Ini salah satu hikmahnya adalah kondisi sosial untuk mengatur keseimbangan sosial yang ada di masyarakat kita. Adanya perbedaan sosial itu adalah sunnatullah. Ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang kondisinya susah, kondisinya mudah, ada yang terpelajar, ada yang kurang terpelajar. Ini adalah sunnatullah yang ada di tengah masyarakat kita. Dan ini adalah satu tantangan bagi kita. Situasi semacam ini akan menimbulkan konflik sosial, merupakan potensi terjadinya konflik. Maka ketika zakat itu hadir di tengah masyarakat, maka itu untuk meredam adanya peluang terjadinya konflik antara orang-orang yang berbeda status sosial. Disitulah rasa iri, rasa dengki yang ada di masyarakat itu dapat terkontrol. Itu hikmah di antara kedua. Hikmah berikutnya dapat kita renungkan bahwa zakat juga mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Orang fakir miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka ketika ada bantuan dari zakat, baik itu secara langsung maupun berbentuk pemberdayaan ekonomi, maka kehidupannya, daya belinya akan meningkat. Dengan begitu, roda ekonomi akan terus berjalan. Kehidupan ekonomi masyarakat akan terus hidup. Ini salah satu hikmah yang ada dalam masyarakat. Kemudian di sisi yang lain, bahwa zakat yang kita keluarkan itu juga mampu menciptakan rasa tenang di dalam hati kita, mampu menciptakan kedamaian dalam diri kita. Secara sunnatullah dan fitrah yang Allah SWT tanamkan bagi kita, akan muncul kebahagiaan ketika kita berbagi. Akan muncul rasa kedamaian dan ketenangan ketika kita dapat memberikan bantuan kepada orang lain. Dengan begitu, sesungguhnya kita juga orang yang paling besar mengambil manfaat dari zakat itu. Orang yang berzakat akan merasa damai, tenang hidupnya, dan hartanya akan lebih berkah. Dengan begitu, kehidupannya juga akan lebih baik. Kehidupannya akan lebih baik, keluarganya lebih damai, hubungan sosialnya, interaksinya dengan keluarga, dengan anaknya akan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah di antara hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan ketika zakat itu dapat disalurkan, dapat hidup di tengah masyarakat muslim. Ketika itulah hikmah besar yang akan muncul ketika zakat itu hidup di tengah masyarakat muslim. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menumbuhkan sedekah. Ketika seorang bersedekah atau seorang itu berzakat, mengeluarkan sebagian dari harta yang berikan, maka akan ada keberkahan pada hartanya. Ini hikmah yang luar biasa sekali. Dan ketika harta itu berkah, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kesehatan kita, suasana hati kita, suasana batin kita, dan interaksi kita dengan masyarakat. Ketika situasi itu terbentuk, maka keamanan, rasa damai dalam masyarakat itu akan tercipta. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, generasi setelah para tabi'in, dan generasi-generasi setelah itu telah membuktikan bahwa zakat memiliki potensi yang besar dan dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi umat muslim pada waktu itu. Kewajiban zakat ini, marilah kita sama-sama kita berdayakan kembali, kita hidupkan kembali di tengah masyarakat kita, sehingga kita berharap bahwa kita berharap tidak lagi kita menemukan fakir miskin yang kelaparan,
Tidak lagi menemukan anak-anak di tengah jalan yang menangis karena tidak menemukan sesuap nafsi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan ini adalah amanah, ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menghidupkan kembali zakat, sehingga mudah-mudahan dengan zakat akan kembali kehidupan kita lebih baik di hari yang akan datang. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada episode yang akan datang. Sekian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.